Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Samara, NIM 19031013 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Program Studi Administrasi Pendidikan, kelas A semester 2. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, yang dimana saya akan membahas seperti ada di atas ini, yaitu Kepemimpinan Manajerial Kepala Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat dengan PAUD. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, apa teman-teman sudah ada yang tahu kepemimpinan secara umum itu seperti apa sih? Ya, betul itu. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah suatu proses menggerakkan, mempengaruhi, dan membimbing orang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian di dalam kepemimpinan terdapat 4 unsur yang terkandung dalam pengertian kepemimpinan, yaitu pertama, unsur orang yang menggerakkan yang dikenal dengan pemimpin. Kedua, unsur orang yang digerakkan yang disebut kelompok atau anggota. Ketiga, unsur situasi di mana aktivitas penggerakan berlangsung yang dikenal dengan organisasi. Dan terakhir, 4, adalah unsur sasaran kegiatan yang dilakukan. Baik, setelah teman-teman memahami pengertian kepemimpinan secara umum itu seperti apa, baik, saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan kepala PAUD itu seperti apa sih. Yuk kita simak pengertiannya. 2. Pengertian kepemimpinan kepala PAUD. Kepemimpinan kepala PAUD yang baik dapat membuat anggota menjadi percaya, loyal, dan termotivasi untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi secara optimal. Untuk itu, keberhasilan kepemimpinan kepala PAUD dapat dilihat dari performasi anggota. Salah satu faktor yang menunjukkan performasi anggota adalah semangat kerjanya. Berdasarkan Cornell 1995, pemimpin anak usia dini diharapkan dapat memastikan penggunaan sumber daya yang efisien untuk memenuhi tuntunan ini dan mencari cara untuk kelangsungan hidup jangka panjang dan efektivitas pelayanan anak usia dini. Dalam hal perubahan, efektivitas berarti kemampuan beradaptasi dengan perubahan keadaan. Dari beberapa yang saya bahas tadi, kan teman-teman sudah paham nih pengertian kepemimpinan secara umum dan kepemimpinan kepala PAUD itu seperti apa. Baik, sekarang saya akan membahas tentang peranan kepemimpinan kepala PAUD. Menurut Sergio Giovanni, ada beberapa peranan kepemimpinan kepala PAUD, yaitu 1. Kepemimpinan formal. Kedua, ada kepemimpinan administratif. Ketiga, ada kepemimpinan supervisi. Dan keempat, ada kepemimpinan organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kepemimpinan tim. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan formal itu
seperti apa sih, terus kepemimpinan administratif itu seperti apa, dan kepemimpinan supervisi, kemudian kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan tim itu seperti apa. Baik, simak yuk penjelasannya. 3. Peranan kepemimpinan kepala PAUD. 1. Kepemimpinan formal mengacu pada tugas kepala PAUD untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai dengan dasar dan peraturan yang berlaku. 2. Kepemimpinan administratif mengacu pada tugas kepala PAUD untuk membina administrasi seluruh staf dan anggota organisasi sekolah. 3. Kepemimpinan supervisi mengacu pada tugas kepala PAUD untuk membantu dan membimbing anggota agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. 4. Kepemimpinan organisasi mengacu pada tugas kepala PAUD untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif sehingga anggota bisa bekerja dengan penuh semangat dan produktif. 5. Kepemimpinan tim mengacu pada tugas kepala PAUD untuk membangun kerjasama yang baik di antara semua anggota agar bisa mewujudkan tujuan organisasi sekolah secara optimal. Oke, sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu seperti bawah ini nih. Teman-teman bisa lihat, yaitu peranan kepemimpinan kepala PAUD dalam manajerial. Yuk kita simak. 4. Peranan kepemimpinan kepala PAUD dalam manajerial. Peran dan fungsi kepala PAUD adalah tugas dan tanggung jawab kepala PAUD dalam mengelola pendidikan di sekolah. Kepala PAUD mempunyai tugas pokok yaitu mengelola penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Secara lebih operasional, tugas pokok kepala PAUD mencakup kegiatan menggali dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan. Keselarasan fungsi dan peran kepala PAUD didasarkan pada pemahaman bahwa keberhasilan sekolah merupakan keberhasilan kepala PAUD. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi kepala PAUD untuk memiliki kompetensi yang mampu dalam menjalankan perannya. Kemudian terdapat sifat-sifat manajerial yang dimiliki oleh seseorang. Khususnya kepala PAUD akan sangat membantu mengelola pendidikan. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Keberhasilan kepala PAUD mengelola pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel, di antaranya adalah pengetahuan manajemen kepala PAUD. Kemudian terdapat juga kemampuan manajerial, yaitu adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain dalam memanfaatkan sumber-sumber yang ada dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ukuran seberapa efisien dan efektifnya seseorang manajer adalah seberapa baik dia menempatkan rencana dalam mencapai tujuan yang memadai. Kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci keberhasilan organisasi. Bila dikaji secara luas dalam implementasi manajemen mutu, maka peran kepala PAUD sebagai manajer di sekolah adalah manajemen terhadap komponen-komponen itu sendiri. Yuk sekarang kita masuk ke materi ke-5, yaitu seperti di atas ini, keterampilan manajerial kepala PAUD. Yuk kita simak. 5. Keterampilan manajerial kepala PAUD. 1. Manajemen kurikulum dan program pengajar merupakan bagian dari manajemen peningkatan mutu. Manajemen kurikulum dan program pengajaran
mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan kurikulum. Sedangkan manajemen pengajaran adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien. Manajer sekolah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan ke pengembangan kurikulum dan program pengajar serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan. Mengingat kepala PAUD merupakan manajer di sekolah, maka ia harus tanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Menurut Mulyasa 2007, untuk kepentingan tersebut sedikit terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntunan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program. Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Adapun 4 prinsip dasar yang harus dipegang oleh kepala PAUD dalam menerapkan manajemen personalia dari Depdikbud 2000 yaitu 1. Dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. 2. Sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan institusional. 3. Kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial kepala PAUD sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. 4. Manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya merupakan agar setiap warga, guru, staf, administrasi, siswa, orang tua siswa, dan yang terkait dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Menurut Mulyasa 2000, manajemen tenaga kependidikan, guru, dan personil mencakup 1. Perencanaan pegawai, 2. Pengadaan pegawai, 3. Pembina dan pengembangan pegawai, 4. Promosi dan mutasi, 5. Pemberhentian pegawai, 6. Kompensasi, 7. Penilaian pegawai. Semua komponen ini harus dilakukan dengan benar-benar dan baik agar diharapkan dapat tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas. Ada 2 tahapan yang harus dilakukan kepala PAUD untuk pengadaan pegawai, yaitu A. Analisis pekerjaan. Agar pengadaan tenaga betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya, maka terlebih dahulu harus dilakukan analisis pekerjaan, baik melalui analisis proses maupun operasionalnya. Analisis proses dilakukan di sekolah. Setelah dilakukan analisis operasi untuk
menemukan bagaimana setiap tugas tersebut harus dikerjakan dan kemampuan yang diperlukan oleh orang yang mengerjakan tugas atau mengambil jabatan tersebut. B. Pengadaan tenaga. Jika hasil analisis pekerjaan menunjukkan bahwa sekolah kekurangan tenaga pegawai, maka sekolah negeri tidak boleh merekrut sendiri tetapi mengusulkan pengangkatan tenaga baru kepada Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten, dan seterusnya. Dilanjutkan ke Dinas Provinsi. Jika secara keseluruhan jumlah tenaga guru berlebih, tetapi ada satu atau beberapa pelajaran yang gurunya kurang, maka kepala PAUD perlu mengusulkan mutasi guru berlebih dan meminta tambahan guru untuk mata pelajaran yang kurang. Dapat juga menugaskan guru yang berlebih untuk mengikuti program pembinaan agar mampu mengejar mata pelajaran yang gurunya kurang sesuai dengan rumpun mata pelajaran. Sedangkan sekolah swasta, maka kewenangan untuk merekrut tenaga pegawai diberi kewenangan. Mereka lebih leluasa untuk mengatur kewenangan tenaga pegawainya. Ada 3 aspek yang harus dilakukan kepala PAUD dalam mengembangkan pegawai di sekolah, yaitu 1. Meningkatkan profesionalisme. 2. Pembinaan karir. 3. Kesejahteraan. 3. Manajemen kesiswaan atau manajemen kemuritan (peserta didik) merupakan salah satu bidang operasional dalam manajemen di sekolah. Manajemen kesiswaan adalah penataan atau peraturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur dalam berbagai bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki 3 tugas utama, yaitu kemajuan belajar, bimbingan, dan pembinaan disiplin. Menurut Sutisna 2002, menjabarkan tanggung jawab kepala PAUD dalam mengelola bidang kesiswaan berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Kehadiran siswa di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu. 2. Penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukan siswa ke kelas dan program studi. 3. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar. 4. Program supervisi bagi siswa yang mempunyai kelainan seperti pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa. 5. Pengendalian disiplin siswa. 6. Program bimbingan dan penyuluhan. 7. Program kesehatan dan keamanan. 8. Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional. Keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar siswa memerlukan data yang otentik, dapat dipercaya, dan memiliki keabsahan. 4. Prinsip dalam manajemen kesiswaan yang harus dilakukan kepala PAUD, yaitu 1. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan,
dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. 2. Kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. 3. Siswa hanya akan termotivasi untuk belajar jika mereka menyenangi apa yang akan diajarkan. 4. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. 4. Manajemen keuangan dan pembiayaan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisien pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lahir dalam implementasi manajemen untuk meningkatkan mutu, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksanaannya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen lainnya. Komponen keuangan dan pembiayaan ini harus dikelola dengan baik, agar dana-dana yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Tugas manajemen keuangan dapat dibagi 3 fase, yaitu 1. Financial planning, 2. Implementational, 3. Evaluation. Joyce mengungkapkan perencanaan finansial yang disebut budgeting merupakan bagian kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Implementation involves accounting (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadinya penyesuaian jika diperlukan. Evaluation involves merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Komponen utama manajemen keuangan meliputi 1. Prosedur anggaran, 2. Prosedur akuntansi keuangan, 3. Pembelajaran, perundangan, dan prosedur pendistribusian, 4. Prosedur investasi, 5. Prosedur pemeriksaan. Kepala PAUD sebagai manajer berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordinator untuk memerintahkan pembayaran, namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena kewajiban melakukan pengawasan dalam bendaharawan. Di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi tugas ordinator untuk menguji hak atas pembayaran. Organisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordinator adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan pemerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan atau surat-surat berharga lainnya
yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang belajar, meja, dan kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran tumbuh-tumbuhan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventaris, dan penghapusan serta penataan. 6. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang dapat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Terdapat 3 macam bidang keterampilan yang perlu dimiliki oleh manajer pendidikan, yaitu keterampilan konsep, manusiawi (human skill), dan keterampilan teknik. Ketiga, keterampilan manajerial tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas manajerial secara efektif. Meskipun penerapan masing-masing keterampilan tergantung pada tingkatan manajer dalam organisasi, agar seorang kepala PAUD secara efektif dapat melaksanakan fungsinya sebagai manajer, maka kepala PAUD sangat memerlukan ketiga macam keterampilan tersebut. A. Keterampilan konsep. Dalam organisasi pendidikan, keterampilan konsep adalah keterampilan yang dimiliki oleh kepala PAUD sebagai suatu keseluruhan, merencanakan perubahan, merancang tujuan sekolah, membuat penilaian secara tepat tentang efektivitas kegiatan sekolah, dan mengkoordinasikan program secara harmonis. Setiap kepala PAUD harus dapat memecahkan persoalan melalui suatu analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan satu solusi yang fleksibel. Selain itu, kepala PAUD harus mampu melihat setiap tugas sebagai satu keseluruhan yang saling berkaitan, memandang persoalan yang timbul sebagai bagian yang tak terpisahkan dari satu keseluruhan. Indikator tersebut terdiri dari keterampilan konsep meliputi 1. Kemampuan menganalisis, 2. Kemampuan berpikir rasional, 3. Ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi, 4. Mampu menganalisis berbagai kejadian, 5. Mampu mengantisipasikan perintah, 6. Mampu mengenali macam-macam kesempatan dan problem-problem sosial. B. Human skill atau manusiawi. Dalam organisasi pendidikan, keterampilan manusiawi atau human skill adalah kemampuan kepala PAUD untuk mendirikan sistem komunikasi dua arah yang terbuka dengan personil sekolah dan anggota masyarakat lainnya, untuk menciptakan suasana kepercayaan terhadap sekolah dan meningkatkan unjuk kerja guru. Seorang kepala PAUD harus mampu memahami isi hati
sikap dan motif orang lain, mengapa orang lain tersebut berkat dan berperilaku. Indikator keterampilan manusiawi atau human skill meliputi 1. Kemampuan untuk memahami perilaku manusia dan proses kerjasama. 2. Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap, dan motif orang lain. 3. Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif. 4. Kemampuan untuk menciptakan kerjasama yang efektif, kooperatif, praktis, dan diplomatis. 5. Mampu berperilaku yang dapat diterima. C. Keterampilan teknik. Dalam bidang pendidikan, keterampilan teknik adalah kemampuan kepala PAUD dalam menanggapi dan memahami serta cakap menggunakan metode-metode termasuk bukan pengajaran, yaitu pengetahuan keuangan, pelaporan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Dalam hal ini, seorang kepala PAUD mampu mewujudkan semua konsep yang telah dibuat ke dalam tindakan atau perilaku dalam organisasi, sebab ia berhadapan langsung dengan para petugas pendidikan, terutama para guru. Indikator keterampilan teknik meliputi 1. Menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan teknik untuk melaksanakan kegiatan khusus. 2. Kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana peralatan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat khusus tersebut. Sekarang adalah materi terakhir, yaitu materi ke-6, yaitu kerangka pikiran. Yuk kita simak. 6. Kerangka pikir. Berdasarkan teori-teori yang telah disampaikan, keterampilan manajerial penting dimiliki oleh seorang kepala PAUD. Kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain dalam memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Input dalam gambar ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses. Input dalam gambar ini merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari kepala PAUD, guru, ketua komite, orang tua murid. Selain sumber daya manusia, maka yang menjadi input adalah sarana prasarana. Sedangkan proses yang dilihat adalah keterampilan manajerial dari kepala PAUD ABA Metro Pusat meliputi keterampilan konsep, yaitu keterampilan yang dimiliki oleh kepala PAUD sebagai suatu keseluruhan, merencanakan perubahan, merancang tujuan PAUD, membuat penilaian secara tepat tentang efektivitas kegiatan PAUD, dan mengkoordinasikan program secara harmonis. Keterampilan manusiawi atau human skill yaitu kemampuan kepala PAUD untuk mendirikan sistem komunikasi dua arah yang terbuka dengan personel PAUD dan anggota masyarakat lainnya untuk menciptakan suasana kepercayaan terhadap PAUD dan meningkatkan unjuk kerja guru. Serta keterampilan teknis yaitu kemampuan kepala PAUD dalam menanggapi dan memahami serta cakap menggunakan metode-metode termasuk bukan pengajaran, yaitu pengetahuan keuangan, pelaporan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Output dalam gambar ini adalah kinerja dari guru PAUD ABA Metro Pusat. Gambar ini adalah kerangka berpikir kepemimpinan manajerial kepala pendidikan anak usia dini atau disingkat dengan PAUD ABA Metro Pusat. Dari beberapa materi yang saya jelaskan barusan, saya harap teman-teman semua bisa paham apa itu pengertian kepemimpinan secara umum, pengertian
manajerial kepala PAUD seperti apa, terus peran dan keterampilan dan rangka pemikirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.